ayah. Vitamin ayah. Selama ini kita udah selalu bilang, ingat dari awal basa-basi setiap kali kita ngebahas soal parenting, gagalnya anak, gagalnya orang tua. Tapi entah kenapa kalau ngomongin orang tua di sini lebih diberatkan kepada sosok ibu. Karena apa? Kan ayah cari uang, bagi tugas dong, kan capek cari uang sampai rumah ngurus anak lagi. Nah, ternyata itu adalah satu hal kesalahan yang sangat-sangat fatal. Sebelum kita ngobrolin itu, sekarang ke Virus dulu. Kamu kan sudah berpisah. Lalu bagaimana untuk tetap menghadirkan sosok ayah kepada anak? Caranya aku nggak boleh egois sih. Gini mas, apapun masalah yang aku hadapin dengan mantan suami aku nggak boleh melibatkan anak aku. Jadi di saat anak aku membutuhkan sosok ayahnya, aku selalu bilang 24 jam Gali mau lihat Vas, aku selalu buka pintu itu lebar-lebar gitu. Jadi ya apapun masalahnya itu orang mau bilang, Vai kok bisa sih lo kayak sahabat sekarang sama Gali? Ya untuk Vas butuh itu. Di saat Vas ulang tahun pun kemarin banyak yang kaget juga, Gali ada dan kita akrab, ya itu untuk Vas, semua untuk anak. Jadi memang sih buat semua temen-temen ya yang udah divorce tapi akhirnya dia nggak bolehin jadi berantem cuma buat anak, tuh kasihan anaknya sebenarnya. Jadi kan dia akan terganggu kan perkembangannya kayak gitu. Tapi sudah sempat ada pertanyaan nggak sih dari Bu Hati tentang kondisi yang terjadi? Dia cuma masih 3 tahun sih ya, paling cuma nanya, Mami, Dedi mana? Dedi kerja, udah gitu aja. Jadi aku nggak mau kasih tahu sekarang karena dia masih, saat ini dia masih merasa bahwa Mami Dedi ada. Setiap harinya Mami Dedi ada. Kalau Dedinya lagi kerja ya dia tahu Dedinya kerja, tapi Mami Dedi ada selalu kayak gitu. Dan seperti aku saat ini aku pergi, nah yang nganterin sekolah itu Dedinya. Oh, ini sekarang lagi dianterin sekolah sama Dedinya nih. Lucu. Bagus ya berarti ya, karena masih bisa merasakan. Nah tapi gimana kalau ternyata udah bercerai, hubungannya nggak bagus? Kamu jangan ketemu sama bapak kamu ya, bapak kamu nggak bener tuh orangnya. Wah, ada yang seperti itu. Sabar. Ini kan saya lagi merefleksikan orang. Iya kan gue cuma ngomong sabar. Enggak, soalnya kan aku salah satu orang dari keluarga yang bercerai, jadi aku tahu gimana kadang-kadang kita tidak saling dikasih ketemu, atau mungkin tidak bercerai tapi hubungannya memang jauh. Mungkin ayahnya udah dasarnya nggak deket, tinggalnya di luar kota, wah komunikasi makin bablas hilang. Peran ganda bisa nggak sih diambil alih sama ibu? Dari statementnya Cipan tadi itu banyak banget tuh aspeknya. Oh, banyak banget aspeknya? Iya, banyak banget ya. Satu dulu ya. Iya, satu dulu. Kakak tuh ya kan? Semuanya 4 jam Bu, ini sampai 1 jam. Terus saya silakan Bunda, apa satu aspek aja? Yang bercerai itu dulu ya. Dari sini dulu, tadi Fairuz sudah mengemukakan hal yang amat sangat baik, bahwa yang bercerai itu hanya ayah ibu. Anak nggak bisa bercerai dengan salah satu di antara keduanya. Jadi udah bagus banget, walaupun tentulah nanti nggak pernah ada yang sempurna. Jadi bagus statementnya Fairuz. Saya nggak bisa kalau dirasakan sakitnya di mana, sebelah mana? Sini. Ya kalau dirasakan sakitnya, kita mungkin nggak mau ketemu dan apa-apa. Jadi kita harus berkorban untuk anak karena yang bercerai hanya orang tuanya. Sedapat mungkin tadi anak taunya pada usia yang sudah memadai ya, dan penjelasan yang baik. Sebab anak, saya nggak terlalu jauh tentang perceraian ya, nanti saya masuk ke tempat yang lain. Kedua gitu loh, bahwa bagaimana dong kalau nggak ada ayah? Dia harus punya substitute, pengganti, ayah pengganti ya. Jadi misalnya kalau di dalam Islam, Rasulullah dulu itu waktu meninggal, waktu kecil nggak punya ayah, tapi ada kakeknya, terus ada pamannya ya. Jadi begitu juga kita kalau nggak ada ayahnya, yang namanya otak kiri itu mesti diwakilin di dalam jiwa anak gitu. Jadi harus ada pamannya, ada kakeknya. Kalau nggak ada, oh Bu, saya di sekitar saya nggak ada siapa-siapa, saya saudaranya jauh. Berarti carilah imam masjid, ya, pendeta di gereja, guru, tapi ngomong dulu sama istrinya. Biar nggak salah paham, bener. Anak kita mau ikut sertakan anak kita dengan anak mereka, laki-laki mereka, apabila kita ada kesempatan untuk itu. Yang penting anak harus punya tadi ya role model yang pas gitu loh buat ke jiwa kelaki-lakiannya atau pikiran kelaki-lakiannya. Jiwa kelaki-lakian. Iya, karena anak laki-laki punya anak laki-laki punya nomor dua. Jadi anak laki-laki itu perlu berada sama ayahnya di atas 7 tahun. Di atas usia 7 tahun, anak-anak perlu meniru tokoh sejenis, orang tua sejenis. Oke. Ya. Yang kelaminnya sama ya maksudnya? Yang kelaminnya sama, karena cara berpikirnya berbeda, cara bekerjanya berbeda.
Kalau yang itu tadi long distance, terus kemudian diasuh oleh ibunya saja, nggak bisa juga. Masalahnya ayahnya berarti waktu memulai rumah tangga tidak menentukan visinya apa. Oke, nanti kita bahas lagi nih. Aduh, jadi panjang sekali. Tapi ini berarti memang kalau mau punya anak intinya adalah emang harus dipikirin semuanya ya. Sebelum punya anak. Ya. Sampai nanti kalau pekerjaannya sibuk berarti anaknya harus gimana. Itu kompromi yang tidak pernah ada. Karena kita prinsipnya jalanin aja lah. Nanti tuh ada jalannya ke depannya. Itu sembarangan. Sembarangan katanya kalau seperti itu. Yaudah, nanti kita akan balik lagi pemirsa dan kita akan cari tahu sebenarnya apa sih dampak psikologis seorang anak cewek ataupun cowok ketika tidak adanya sosok ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Bahasana, bahasik. Ayah tercinta.